Cek, 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 cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'di. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana dan hadirin yang berbahagia, teknologi yang semakin canggih membawa dampak luas di seluruh belahan bumi, tak terkecuali Indonesia. Ia laksana pisau bermata dua, bisa memberi nilai positif dan negatif, tergantung siapa yang memanfaatkannya. Teknologi informasi misalnya bisa menjadi pembentukan karakter terpuji atau lagu karimah, dan bisa menjadi media potensi moral atau lagu makmumah, khususnya bagi generasi milenial. Berita tentang seks bebas dan kematian akibat miras dan narkoba di kalangan generasi muda hampir setiap hari memenuhi halaman media sosial. Baru-baru ini dunia pendidikan dikagetkan dengan ulah seorang pelajar SMA di Jawa Tengah menikam gurunya yang seharusnya kita hormati. Kita menjadi prihatin karena melihat generasi muda kita yang telah jauh dari nilai-nilai Al-Quran. Oleh sebab itu hadirin, pada kesempatan yang penuh ukhuwah ini, izinkanlah kami memaparkan syarah Al-Quran dengan judul Membangun Generasi Milenial dengan Konsep Pendidikan Karakter Berbasis Al-Quran, sebagai rujukan firman Allah dalam Al-Quran Surah Shad ayat 29 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatih. Liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab.
setan-setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah, dan supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya, dan orang-orang yang berpikir cerdas mendapat pelajaran. Dewan Hakim yang mulia dan hadirin yang berbahagia, Syekh Jalaluddin Al-Mahalli dan Syekh Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsir Al-Jalalain menjelaskan bahwa kata liyata baru dalam ayat ini mengandung perintah untuk mendalami nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran. Dari situlah pedoman dan pembelajaran berharga kita peroleh, lalu kita jadikan pegangan. Itulah generasi ulul albab, generasi yang cerdas intelektualnya sekaligus cerdas spiritualnya. Hadirin yang berbahagia, pesatnya perkembangan teknologi telah membawa perubahan terhadap karakter dan gaya hidup bagi setiap orang, lebih-lebih generasi muda. Kita takkan bisa menghentikan laju internet booming, maka sebagai konsekuensinya kita harus membangun pondasi keimanan dan filter yang kuat untuk menyaring derasnya arus budaya asing. Hadirin, sekuat apapun angin kencang tak akan dapat menumbangkan pohon yang memiliki akar penghujung ke bumi. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum berkata, angin kencang yang menerpa bukanlah untuk menggoyang pohon, melainkan untuk menguji sejauh mana kekuatan akarnya. Hadirin yang berbahagia, kita juga prihatin atas sejumlah peristiwa yang terjadi di kalangan generasi muda kita yang mencerminkan rusaknya karakter mereka, antara lain pertama, kasus narkoba. Lagi-lagi kita dikagetkan dengan sebuah berita adanya penangkapan oknum perwira yang dipercaya sebagai kesutras serse narkoba yang diyakini mampu memberantas narkoba, malah tertangkap atas kepemilikan gantung edaran narkoba. Baru-baru ini dunia pendidikan dikaget. Baru-baru ini Kepala Badan Narkotika Nasional mencatat bahwa penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja meningkat sekitar 24 menjadi 28%. Yang awalnya hanya 20%. 2,2 juta remaja di Indonesia menjadi penyalahgunaan narkoba. Dan angka ini akan mengalami kenaikan setiap tahunnya. Kedua, kasus kekerasan seksual. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat sebanyak 18.000 kasus kekerasan seksual terjadi mulai dari bulan Januari hingga Agustus 2024. Hadirin, kami ulangi sekali lagi, 18.000 kasus, bukan 18 kasus. Mau dibawa kemana negeri kita jika kita semua tidak menyingsingkan lengan baju untuk berperang melawan semua ini? Marilah kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullah. Ya Allah,
di tengah berlumurnya dosa, di tengah setumpuk masalah di dalam hidup, kami tersadar atas khilaf kami. Kami memohon ampun-Mu ya Allah atas dosa-dosa yang kami perbuat. Duhai Tuhanku, ampunilah dosa kami, hapuskanlah dosa kami, berikan kasih sayang atas kebesaran-Mu. Hadirin yang berbahagia, negara kita ini kaya akan para pakar berpendidikan tinggi dalam berbagai disiplin ilmu, lulusan dalam maupun luar negeri, bahkan bergelar profesor. Tapi sayang di antara mereka masih ada yang tak berkarakter. Mereka menggunakan kepintarannya untuk memproduksi berita bohong serta memprovokasi dan adu domba. Bahkan orang yang selama ini kita kagumi kalimatnya berteriak lantang melarang korupsi, ternyata tertangkap KPK karena kasus korupsi. Mereka berorasi berjuang atas nama rakyat, tapi ujung-ujungnya merampas hak rakyat. Hadirin, mari kita belajar dari sejarah Cina. Siapa yang tak kenal dengan tembok Cina, Salah satu situs keajaiban dunia yang sampai saat ini berdiri kokoh melewati banyak generasi zaman. ketika Cina zaman kuno ingin hidup dalam kondisi aman, mereka membangun tembok Cina yang besar untuk melindungi negaranya. Memang tembok itu sangat kokoh sehingga dalam beberapa kali perang tidak dapat ditembus oleh musuh. Ternyata hadirin, sekian ratus tahun kemudian tembok itu berhasil ditembus oleh musuh dengan cara menyogok penjaga temboknya. Cina di zaman itu disibukkan dengan pembangunan temboknya, tapi mereka lupa membangun karakter manusianya. Lantas timbullah pertanyaan hadirin, apa yang harus kita lakukan untuk melindungi generasi kita dari karakter perusak masa depan bangsa? Sekali lagi, mari kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran, surah Al-Ahzab ayat 21 sebagai berikut. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah Sadaqallahul azim. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat. Jika banyak mengingat Allah, Maha benar Allah atas segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Dewan Hakim yang mulia Dan hadirin yang berbahagia,
Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan Rasulullah adalah teladan yang baik bagi umat manusia. Beliau mengajarkan nilai-nilai karakter mulia meliputi akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, bahkan akhlak kepada alam semesta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa." Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Pada kesempatan kali ini kami akan mengajak hadirin untuk menyampaikan salam rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang penerima wahyu Al-Quran. Nabi putra Abdullah, Nabiullah Muhammad, Nabi kekasih Allah, Nabiullah Muhammad, Nabi kita Muhammad, Nabiullah Muhammad, manusia yang ku cinta, Nabiullah Muhammad, manusia idolaku, Nabiullah Muhammad, manusia yang ku cinta, Nabiullah Muhammad. semuanya. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Hadirin yang kami hormati, ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk membangun generasi yang berkarakter di negeri tercinta. Antara lain, pertama, menanamkan nilai-nilai agama melalui pembiasaan serta keteladanan. Kedua, menciptakan lingkungan yang religius baik melalui bahan bacaan, tontonan maupun komunitas pergaulan. Kita acungi jempol program Kemenak Republik Indonesia, yaitu Gerakan Negeri Mengaji, dengan harapan agar masyarakat kita aktif mengaji Al-Quran serta mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Kami yakin jika nilai-nilai Al-Quran sudah menjadi tuntunan aktivitas kehidupan, maka siapapun orangnya, apapun profesinya, ia akan menjadi orang yang baik. Kalau ia pejabat, ia akan amanah dan bermanfaat. Dan kalaupun ia seorang pedagang, ia akan jujur dalam menimbang. Jika ia birokrat, ia tak akan mengambil uang rakyat. Dan kalaupun ia jaksa, ia tak akan bermain api dalam masalah yang ditanganinya. Hadirin yang berbahagia, dari uraian ini dapatlah kita tarik benang merahnya. Pertama, masa depan bangsa ditentukan oleh generasi yang berkarakter. Dan yang kedua, membentuk karakter tersebut tidak ada pilihan lain kecuali kembali kepada Al-Quran dan keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bunga melati mekar di taman, Harum baunya dan menawan. Mendidik generasi yang berkarakter dan beriman, maka Al-Quran harus jadi pedoman. Lomba fastabin di Pondok Al-Muhibbin, para kafilah pun beraksi. Mohon maaf bila ada kesalahan. Cukup sekian.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya